Halo, assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel vlog Bunda Anissa. Di video kali ini aku membagikan kembali kegiatanku di rumah seperti biasanya. Dan di sini aku memulai aktivitasku di pagi hari. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik videoku. Semoga videoku bisa menghibur dan juga menginspirasi buat teman-teman semua untuk tetap semangat mengerjakan pekerjaan rumah. Karena meskipun puasa, pekerjaan ibu rumah tangga tidak ada liburnya gitu ya teman-teman. Seperti pagi hari ini aku tetap beraktivitas seperti biasanya. Cuma perbedaannya di sini aku mulai aktivitasnya itu agak siangan gitu ya. Jadi tadi waktu masih pagi aku itu pergi ke warung dulu buat belanja. Dan di sini aku cuma beli ayam aja 1 kilo. Hari ini tuh aku pengen masak sendiri gitu ya teman-teman. Karena biasanya aku lebih suka beli waktu bulan puasa ini. Jadi akhir-akhir ini aku itu agak mager buat masak sendiri gitu ya. Mungkin karena kalau udah sore itu bawaannya itu males gitu ya teman-teman. Jadi udah capek, udah lapar gitu ya. Dan akhirnya aku lebih suka beli makanan yang udah jadi. Nah, kali ini tuh aku pengen masak sendiri, tapi di sini masaknya itu yang simple aja gitu ya. Akhirnya aku kepikiran buat belanja ayam mumpung masih pagi, karena kalau udah siang itu kan panas ya teman-teman. Dan mau keluar rumah pasti nanti bawaannya itu mager gitu ya. Dan keterusan sampai sore, akhirnya nggak jadi belanja gitu teman-teman. Dan pagi ini tuh karena masih pagi, jadi aku masih dapat daging ayam yang masih seger. Nah ini tuh mau aku bikin ayam goreng gitu ya. Dan hari ini aku itu gak masak sayur buat berbuka puasa. Pengennya sih bikin sambal sama lalapannya yang banyak gitu ya. Tadi aku juga udah beli ada mentimun, terus juga daun selada gitu ya teman-teman. Dan aku simpen aja di dalam kulkas biar tetap seger gitu ya. Nah, kalau berbuka puasa itu biasanya nggak terlalu banyak makan nasi karena udah ada takjil gitu ya. Dan nanti sore aku itu mau bikin es buah aja. Dan bahannya juga simple aja ya teman-teman. Tadi aku udah beli melon sama semangka gitu ya. Nah, karena bulan puasa ya, sekarang harga buah juga ikut-ikutan naik gitu ya teman-teman. Aku tadi beli semangka 1 kilo itu Rp14.000. Kalau bikin takjil aku juga pilih yang enggak terlalu repot gitu ya teman-teman. Jadi bikin yang simpel-simpel aja seperti es buah gitu kan. Tinggal beli sirup, terus juga ada susu kental manis sama es batunya itu yang banyak gitu ya teman-teman. Karena kalau berbuka itu pengennya minum minuman yang dingin-dingin gitu ya. Makanya aku itu selalu stok es batu di kulkas gitu ya teman-teman. Ada yang sama juga nggak sih kalau waktu berbuka itu lebih banyak minum minuman yang dingin daripada makan nasinya gitu ya teman-teman. Kalau udah kebanyakan minum yang seger-seger, laparnya itu jadi hilang gitu ya. Makanya itu cuma sedikit aja. Kadang juga habis sholat tarawih itu baru makan nasi gitu ya. Karena udah kenyang gitu ya teman-teman. Dan di sini aku itu merebus ayam tadi sambil mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, biar nggak cuma bengong gitu aja ya. Jadi pekerjaan rumah itu nanti bakalan cepat selesai. Dan aku juga lagi cuciin wajan bekas masak kemarin. Nah tadi tuh masih ada sedikit sisa tumisan aku yang lupa kemarin itu buat aku angetin. Karena sisanya juga cuma sedikit aja. Dan disitu daripada kebuang aku gunakan buat pakan ayam gitu teman-teman. Dan di sini lanjut masih banyak lagi cucian aku yang di wastafel seperti tempat minum ini ya teman-teman. Kemarin itu aku gunakan buat wadah es buah gitu ya. Dan di sini aku cuci biar di sini tuh gak numpuk gitu ya. Jadi teman-teman seperti inilah kegiatanku setiap pagi di rumah. Jadi tetap aja nggak ada liburnya ya teman-teman meskipun lagi puasa gitu ya.
Nah, kalau libur pasti rumah jadi berantakan, terus juga cucian jadi numpuk gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku mau rapihin sekalian di wastafel sini karena sudah banyak banget peralatan dapur aku yang keluar dari dalam almari. Nah, ini setelah aku cuci, aku masukkan kembali ke dalam almari gitu ya. Biar di sini tuh tempatnya jadi kelihatan luas dan tidak sesak gitu ya teman-teman. Karena nanti kalau udah buat masak, pasti peralatan yang kotor itu bakal datang lagi. Nah, kalau tidak dimasukkan ke dalam almari, pasti memakan banyak tempat gitu teman-teman. Dan di sini tuh tempatnya nanti bakalan penuh dan kelihatan berantakan banget untuk dapurnya. Jadi di sini aku sebagian masukin ke dalam almari, terus sebagian lagi aku taruh di bawah meja tempat cuci piring ini gitu ya. Pokoknya yang aku tutup dengan gorden kolong, di situ peralatan dapur aku simpan sementara gitu ya teman-teman. Karena di sini aku juga belum beli almari lagi. Jadinya almari aku yang kecil itu kan gak muat kalau buat wadah panci dan sebagainya gitu ya. Dan aku taruh aja di bawah wastafel sini ya teman-teman. Terus aku tutup pakai gorden kolong biar gak kelihatan berantakan. Karena di dalam situ tuh isinya cuma panci dan juga wajan aku aja ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau merapihkan tempat perbumbuan. Seperti biasa di sini tuh kadang udah habis bumbunya terus belum aku buang untuk wadahnya. Nah, ini tuh aku pilih yang udah habis gitu ya. Jadi untuk plastiknya itu mau aku taruh di tempat sampah gitu teman-teman. Terus di sini dekat kompor ini tuh juga udah lumayan banget kotor gitu. Jadi ada debu, kemudian cipratan minyak gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau lap-lap sekalian aja biar kelihatan bersih. Sebelum nanti kalau buat masak itu pasti juga berantakan lagi gitu ya. Tapi setidaknya di sini aku bisa melihat dapur aku itu rapi saat masak gitu teman-teman. Dan ini untuk ayam yang aku rebus tadi itu belum empuk gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan perbumbuannya, aku tambahkan garam, penyedap rasa, kemudian ketumbar bubuk dan juga sedikit kunyit gitu ya. Dan di situ nanti bakal aku bumbuin lagi. Jadi nanti untuk rebusan pertama itu biasanya airnya aku buang gitu teman-teman. Terus aku cuci ulang lagi sampai bersih gitu ya. Kemudian di sini tuh sambil nungguin ayamnya empuk, di sini aku juga membersihkan kompor yang banyak sekali cipratan minyak gitu teman-teman. Pokoknya kegiatanku setiap hari seperti ini. Dan tadi aku juga udah beresin di area kamar dan juga ruang tamu. Cuma nggak aku videoin ya teman-teman. Jadi aku bikin videonya itu pas beberes dapur sekalian masak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh padahal masih pagi ya sekitar jam 9-an. Tapi cuaca di tempat aku itu udah panas, di luar rumah itu udah mataharinya itu udah terik panas banget gitu ya. Dan sebelum datang rasa mager aku di sini langsung aja aku itu gercep buat mengerjakan pekerjaan rumah. Takutnya kalau udah siang itu pasti ngantuk dan pengen istirahat gitu ya teman-teman. Kalau udah nyicil sedikit demi sedikit buat persiapan masak, jadi nanti sore tinggal digoreng aja untuk ayamnya. Kemudian tinggal bikin sambal sama rebus lalapan kayak gitu aja ya teman-teman. Kemudian di sini tuh lanjut aku mau beberes di tempat dekat Magicom sini. Padahal kemarin sore juga udah aku beresin. Cuma di sini tuh ada aja nasi yang jatuh dan kering gitu ya teman-teman. Akhirnya di sini aku lap-lap lagi biar makin bersih gitu ya. Dan di sini lanjut aku mau sapu-sapuin di area dapur. Karena di area sini tuh belum aku sapu sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi aku beresin dulu baru terakhir itu aku sapu-sapu untuk lantainya. Kalau memang untuk lantainya itu terlalu kotor, biasanya juga langsung aku pel sekalian gitu ya teman-teman. Cuma untuk hari ini lantai aku itu masih bersih gitu. Dan di sini cuma aku sapu-sapu aja. Jadi nggak terlalu lama ya teman-teman karena dapur aku juga tidak terlalu luas. Jadi nggak terlalu capek juga buat nyapu di area dapur sini.
Terus juga sambil nungguin si ayamnya tadi itu belum empuk juga. Ternyata untuk ayamnya itu karena aku masak ayam kampung, jadi empuknya itu lama gitu ya teman-teman. Ada sekitar 30 menitan itu baru bisa empuk untuk dagingnya. Dan tadi aku kasih baking soda gitu ya teman-teman, biar ayamnya itu cepat empuk gitu ya. Dan beginilah ya teman-teman kegiatanku sehari-hari di rumah. Semoga kalian tidak bosan mengikuti kegiatanku. Kegiatan ibu rumah tangga seperti biasanya, yaitu kegiatan beberes seperti ini, kemudian kegiatan memasak, kegiatan mencuci pakaian, mencuci piring, pokoknya kegiatan ibu rumah tangga itu terus gitu ya teman-teman, dan berulang setiap harinya. Sampai di sini dulu kegiatanku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.